Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhyiddin Zuhri selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas, dan tak lupa dari teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yang berjudul berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas, yang beranggotakan saya Ahmad Rian Samsul Duha, Mbak Ais Nur Khalifah, dan Mbak Zelda Putri. Langsung saja pada sebab yang pertama, yakni ada pengertian pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengertian pendekatan sendiri adalah secara bahasa artinya akrab, tidak jauh maupun hampir. Sedangkan secara istilah adalah pendekatan aksiomatis dan menyatakan suatu pendirian filsafat ataupun keyakinan, paradigma terhadap suatu subjek atau matter. Jadi pendekatan adalah sebagai secara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Untuk pengertian pengelolaan kelas sendiri adalah kegiatan guru yang menunjukkan suatu sifat yang mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, yang menciptakan suatu organisasi kelas yang produktif dan efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pengelolaan kelas adalah suatu titik tolak ukur atau sudut pandang dalam proses kelas yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pengelolaan. Adapun dalil tentang pendekatan pengelolaan kelas terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, sehingga sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tentang manajemen pengelolaan kelas mengajarkan dalam pendekatan pengelolaan kelas untuk selalu berbuat baik di jalan yang benar, dan apabila ada yang salah maka tegurlah dengan cara yang baik pula. Ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yakni ada pendekatan otoriter. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pengendalian peserta didik yang dilakukan oleh seorang guru. Yang mana tujuan guru di sini adalah mengendalikan perilaku peserta didik yang menyimpang. Karena guru di sini yang paling mengerti dan mengetahui peran dari peserta didik tersebut. Tugas ini sering dilakukan guru untuk menciptakan dan menjalankan peraturan maupun hukuman yang diberikan kepada peserta didik. Pendekatan otoriter ini dipandang strategi yang bersifat intimidasi, yang mana guru mempraktekkan pendekatan otoriter ini tidak memaksakan kemampuan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter ini bertindak untuk menciptakan kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban kedisiplinan kelas, maka seorang guru harus memberikan tindakan. Yang pertama yakni memberikan perintah ataupun larangan. Yang kedua memberikan penekanan maupun penguasaan. Dan yang ketiga memberikan penghukuman ataupun pengancaman terhadap peserta didik. Yang kedua yakni ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai suatu proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang lebih menekankan perilaku guru yang manusiawi. Tetapi pendekatan intimidasi ini lebih menekankan perilaku guru yang mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi tersebut seperti memberikan hukuman, memberikan ejekan, ancaman, maupun menyalahkan. Peranan guru adalah memaksa peserta didik mematuhi perilaku sesuai dengan perintah guru.
pendekatan intimidasi ini berguna dalam situasi tertentu menggunakan teguran keras. Misalnya ada peserta didik yang berkelahi, maka di situ guru memberikan teguran yang keras, misalkan memberikan nada tinggi seperti berhenti bertengkar ataupun yang lainnya. Ataupun seorang guru itu bisa menyalahkan seorang peserta didik yang terlibat. Pendekatan perubahan perilaku. Pendekatan ini bertolak dari psikologi behaviorisme yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik maupun yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Ada sejumlah kecil proses psikologi yang fundamental yang dapat dilakukan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar, yaitu penguatan negatif, penghapusan waktu, jawaban merugikan, pemberian bantuan, penghapusan bantuan, dan yang terakhir, pemberian contoh. Saya akan menjelaskan satu persatu. Penguatan negatif. Penguatan negatif ini caranya menunjukkan pada anak sesuatu yang diinginkan anak sehubungan dengan tindakan yang baik. Misalnya nih, hadiah atau diberi waktu bebas. Terus yang kedua, penghapusan waktu atau time out, yaitu menghilangkan suasana lingkungan yang menyenangkan yang sedang dinikmati siswa karena perilakunya yang kurang tepat, seperti menghapuskan waktu istirahat karena terjadi pertengkaran. Yang ketiga, jawaban merugikan, yaitu mengurangi hadiah yang sebenarnya diterima anak karena tindakannya yang kurang tepat. Misalnya, menghilangkan waktu bebas 10 menit karena siswa mengucapkan kata yang tidak senonoh. Terus yang keempat, pemberian bantuan. Maksudnya gimana? Maksudnya membuat situasi sehingga tindakan yang tepat dapat ditampilkan oleh anak. Misalnya nih, dengan memberikan perintah yang jelas untuk melakukan suatu tugas. Yang kelima, penghapusan bantuan. Artinya sedikit demi sedikit menghapuskan prompt setelah anak memperbaiki perilakunya. Misalnya anak yang semula menulis dengan bantuan, ketika keterampilannya semakin bertambah, maka bantuan semakin dikurangi. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pemberian contoh. Memusatkan perhatian anak pada contoh tindakan yang tepat, seperti ada siswa yang berperilaku baik, maka guru menunjukkannya di depan kelas. Oke, kita lanjut ke pendekatan permisif atau pendekatan kebebasan. Menurut Jamaroh dalam Rustiana, pendekatan ini dilakukan dengan cara membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin. Pendekatan ini memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami dan yang ia inginkan dalam suatu proses belajar, asalkan tidak keluar dari koridor atau ekspektasi yang telah disepakati bersama oleh guru dan siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Pendekatan proses kelompok atau bahasa Inggrisnya pendekatan group process. Pendekatan ini adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta suasana kelas yang bergairah. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Guru dituntun untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi produktif, dan guru dituntun agar menjaga kondisi kelas tetap baik. Nah, kelebihan pendekatan ini adalah yang pertama, dapat memantapkan dan memelihara organisasi kelas yang efektif berupa terciptanya keakraban, dan
memelihara organisasi kelas yang efektif berupa terciptanya keakraban antar siswa, jadi tidak bakalan bertengkar. Kemudian pendekatan ini mengajari siswa bertanggung jawab atas kelompoknya. Namun dalam penggunaan pendekatan ini dikhawatirkan adanya tindakan intimidasi. Maksudnya gimana? Maksudnya setiap tugas kelompok hanya dibebankan sebagian orang saja. Contoh, adanya bentuk kerjasama atau adanya bentuk kerja kelompok di setiap pembelajaran dan setiap ada permasalahan dari seorang siswa, maka itu dianggap permasalahan kelompok. Baiklah, selanjutnya adalah pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional merupakan pendekatan yang mendasarkan pada pendirian bahwa pengajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah sebagian besar timbulnya masalah manajerial kelas. Definisi tersebut selaras dengan pendapat Yuskarwati bahwa pendekatan instruksional merupakan pendekatan yang memberikan gambaran tentang apa yang boleh dan tidak dikerjakan oleh guru. Selanjutnya adalah pendekatan sosio-emosional, di mana pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan fungsi dari hubungan yang positif antara peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan peserta didik, di mana guru menjadi faktor utama hubungan interpersonal dalam kelas. Emosional dan hubungan sosial yang positif menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik yang baik antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa. Dalam pendekatan ini, tugas guru adalah menciptakan hubungan sosial yang positif antar pribadi. Pendekatan ini dapat diandalkan karena dapat meningkatkan kepercayaan antara guru dengan siswanya, sehingga siswa dapat lebih bersemangat dalam belajar. Selanjutnya adalah pendekatan elektik dan analitik pluralistik. Pendekatan elektik disebut juga dengan pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang menggabungkan berbagai macam pendekatan di mana memiliki potensi untuk terciptanya kelas yang efektif dan efisien. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada guru atau pendidik untuk memilih strategi atau beberapa strategi yang kemungkinan menyelesaikan masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Sekian presentasi dari kelompok 5, saya Aisyah Nurhalifa dan teman saya Mas Julian serta Mbak Zelda. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.